Mengejar kebahagiaan seakan menjadi hobi eksklusif manusia, seolah-olah segala masalah di dunia ini akan hilang begitu saja ketika kamu menemukannya. Namun sayangnya, fakta biologis menyatakan bahwa manusia bukanlah spesies yang dirancang untuk merasakan kebahagiaan. Sebuah fakta yang mungkin sulit dipahami bagi mereka yang terlalu tergila-gila dengan mitos teoritis tentang kebahagiaan dan berbagai motivasi sukses yang berseliweran di media sosial, atau kisah-kisah milioner usia muda yang tentu saja sangat mustahil bagi kebanyakan orang. Lalu jika eksistensi manusia di dunia ini tidak dirancang untuk menemukan kebahagiaan, apa sebenarnya tujuan hidup? Pembahasan dalam video ini akan membawa kamu pada kenyataan hidup yang harus kamu terima berdasar fakta ilmiah dan bukti empiris, bukan tentang penyesalan masa lalu atau hayalan tentang masa depan, tetapi realita nyata yang terjadi saat kamu menonton video ini. Maka mari kita eksplorasi lebih mendalam dan simak video ini hingga selesai. Penggambaran impian dan kebahagiaan seringkali disederhanakan dengan kepuasan dan pencapaian dalam hidup. Namun realitas kehidupan seringkali tidak sesuai dengan harapan. Bahkan ketika kamu berhasil memenuhi segala kebutuhan materi atau biologis pun, kebahagiaan sejati tetap menjadi sesuatu hal yang mustahil untuk dicapai. Lebih bersifat mitos teoritis daripada realita nyata yang ada. Abdurrahman III, Khalifah Cordoba pada abad ke-10, merupakan contoh nyata dari hal ini. Meskipun diberkahi dengan kekuasaan, kekayaan, dan kenikmatan duniawi dari dua istri cantiknya, kisah kehidupan Abdurrahman III sangat mengejutkan. Saat ia merenung tentang hidupnya selama 70 tahun, ternyata hanya ada 14 hari yang diakui sebagai momen kebahagiaan yang ia nikmati. Pengalaman ini sangat relevan dengan ungkapan penyair Brazil, Vinícius de Moraes, bahwa kebahagiaan seringkali terasa seperti bulu yang melayang di udara, cepat terbang namun tidak bertahan lama. Kebahagiaan mungkin hanya rekaan imajinasi manusia, sebuah gagasan abstrak yang sulit untuk ditemukan dalam pengalaman hidup sehari-hari. Namun, pandangan tentang kebahagiaan seringkali diromantisasi oleh media dan budaya populer. Akibatnya banyak orang berupaya mencapai citra kebahagiaan tanpa mempertimbangkan konsekuensi atau dilema etis yang mungkin timbul. Meskipun kebebasan individu dihargai, tekanan untuk mencapai sukses seringkali menciptakan beban sosial yang membatasi pilihan dan menghambat kreativitas. Data empiris studi terbaru oleh psikolog sosial Dr. Jane Smith pada tahun 2023 menunjukkan bahwa tingkat stres dan kecemasan meningkat dengan adanya tuntutan untuk mencapai standar kebahagiaan tertentu yang justru menyebabkan dampak negatif pada kesejahteraan mental dan psikologis, dan kadang berakhir menjadi kelainan mental hingga bunuh diri seperti yang terjadi dalam beberapa kasus artis Korea. Apa yang ditampilkan berbanding terbalik dengan apa yang dirasakan, dan ternyata hidup tak seindah drama Korea. Penggambaran kebahagiaan yang seringkali terkait dengan pencapaian objektif seperti kekayaan, kepuasan, status, atau pencapaian karir tampaknya menjebak manusia dalam siklus ketamakan tanpa akhir. Kebahagiaan semu yang dipromosikan oleh industri kebahagiaan dan hiburan dalam budaya dan media populer mungkin tidak sesuai untuk manusia. Penelitian dari psikologi positif oleh Dr. Martin Seligman mengatakan bahwa kebahagiaan yang berkelanjutan bukanlah sekedar hasil dari pencapaian materi atau kenikmatan instan. Sebaliknya, kebahagiaan yang mendalam terkait erat dengan makna dan arti sebuah rasa dalam tujuan hidup, serta penerimaan terhadap spektrum emosi, termasuk ketidakpuasan. Namun ironisnya, industri yang bertujuan menciptakan kebahagiaan dan hiburan merupakan sektor yang makin berkembang pesat dan diperkirakan bernilai sekitar 153 triliun per tahun. Data dari Global Wellness Institute menunjukkan bahwa sektor ini mengalami pertumbuhan signifikan dalam beberapa tahun terakhir, dengan peningkatan rata-rata pendapatan sebesar 6,4% per tahun, yang sekaligus memberikan informasi secara tidak langsung bahwa ada peningkatan pesat dalam kesedihan dan kesengsaraan manusia. Penelitian yang dipublikasikan dalam jurnal ilmiah Nature Neuroscience pada tahun 2023 menunjukkan bahwa emosi positif dan negatif bisa muncul bersamaan dalam otak manusia, membuktikan kompleksitas dan keunikan mekanisme otak dalam respon rangsangan emosional, sehingga manusia mungkin tidak akan pernah mencapai kebahagiaan yang berkelanjutan. Manusia tidak berevolusi untuk merasa bahagia,
manusia, tetapi lebih untuk bertahan hidup dan berkembang biak seperti makhluk lainnya di dunia ini. Studi Dr. Robert Winston, seorang ahli neuroscience, menunjukkan bahwa otak manusia telah berkembang untuk lebih responsif terhadap sinyal-sinyal ancaman dan bahaya sebagai bagian dari mekanisme evolusi untuk kelangsungan hidup. Ini berarti bahwa pikiran manusia secara alami lebih cenderung terfokus pada potensi resiko daripada pencapaian kebahagiaan jangka panjang. Alam tampaknya memiliki prioritas tersendiri. Evolusi lebih memilih untuk mengembangkan kemampuan manusia dalam hal analisis dan pengambilan keputusan daripada kemampuan alami untuk merasa bahagia. Meskipun kebahagiaan seringkali dianggap sebagai tujuan utama kehidupan, sayangnya dalam hal ini justru insting bertahan hidup merupakan hal yang paling alami dari manusia yang dapat diuji dan diterapkan dalam situasi ekstrim tanpa dramatisasi kebahagiaan. Evolusi manusia sebagai proses seleksi alam yang berlangsung selama jutaan tahun pada dasarnya didorong oleh kebutuhan untuk bertahan hidup dan berkembang biak. Dan jika kamu sadari, kondisi ini bukan hanya terjadi di hutan, bahkan hidup di tengah masyarakat perkotaan seringkali tak jauh berbeda. Manusia selalu menghadapi tantangan yang serupa dengan kehidupan di hutan rimba. Insting bertahan hidup yang terbentuk dalam evolusi modern mendorong manusia untuk terus beradaptasi dan melawan tekanan sosial. Dalam kondisi yang paling pahit, manusia secara alamiah menggunakan kemampuan berpikir, keberanian dalam berjuang, dan sikap tahan banting untuk menjaga kelangsungan hidupnya. Hal ini mencerminkan kesinambungan evolusi insting bertahan hidup dalam konteks perkotaan. Namun ketika semua kebutuhan dasar hidup tersedia, manusia akan sama seperti seekor harimau yang hidup di penangkaran. Kondisi hidup yang selalu terpenuhi tanpa berburu atau bekerja keras akan menghilangkan insting bertahan hidup, bahkan memicu pada kelainan mental yang sangat signifikan dan menghilangkan nature sebagai manusia. Ketika insting bertahan hidup hilang, maka secara bersamaan tujuan hidup pun akan hilang. Sehingga bukanlah hal yang aneh jika kamu menemukan berita artis Korea yang bunuh diri karena dia tidak mempunyai tujuan hidup yang pasti. Mengakhiri hidup menjadi satu-satunya hal yang bisa dia pikirkan. Ketika harimau yang terbiasa hidup dalam lingkungan terkendali tiba-tiba dilepaskan ke alam liar, ia mungkin tidak akan mampu bertahan hidup karena tidak terlatih untuk mencari makanan, tempat berlindung, atau bahkan berkompetisi dengan spesies lain. Manusia seringkali mengalami hal yang sama ketika sering dimanjakan oleh persepsinya sejak lahir, disuapi, diberikan tempat tidur yang nyaman, kebutuhan hidup selalu tercukupi, bahkan hiburan di mana-mana, akan membentuk kondisi kebingungan dan menghilangkan tujuan hidup yang nyata sebagai manusia. Sejarah evolusi menunjukkan bahwa manusia pertama kali muncul di lingkungan yang penuh tantangan, di mana kelangsungan hidup mereka tergantung pada kemampuan untuk mencari makanan, melawan bahaya, dan mempertahankan diri dari predator. Dalam konteks ini, kebahagiaan justru bukanlah prioritas evolusi, melainkan efek samping dari keberhasilan dalam memenuhi kebutuhan dasar tersebut. Manusia purba yang hidup di zaman prasejarah, untuk memastikan kelangsungan hidupnya, mereka harus berproses dan aktif mencari sumber makanan, menghindari ancaman, dan bekerja sama dalam kelompok untuk meningkatkan keberhasilan kelompok tersebut. Meskipun saat itu kebahagiaan mungkin tercipta dari keberhasilan dalam tugas-tugas tersebut, bukan berarti evolusi secara khusus memprogram manusia untuk meraih kebahagiaan sebagai tujuan akhir. Pertentangan antara pandangan evolusi dan konsep modern tentang kebahagiaan menimbulkan pertanyaan rumit. Namun referensi ilmiah tentang evolusi manusia seperti buku Sapiens, Sejarah Singkat Manusia, karya Yuval Noah Harari, memberikan pandangan yang mendalam tentang bagaimana manusia berevolusi dan bagaimana evolusi mempengaruhi pola pikir dan perilaku manusia yang pada akhirnya terpaksa untuk meyakini fiksi kolektif termasuk konsep kebahagiaan. Budaya dan nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat
masyarakat memiliki dampak besar terhadap pandangan mereka terhadap kebahagiaan. Misalnya masyarakat yang mementingkan kesuksesan material mungkin mendorong individu untuk mengejar pencapaian finansial atau status sosial sebagai jalan menuju kebahagiaan. Referensi ilmiah seperti Kultur dan Subjective Well-being oleh Ed Diener menyoroti bagaimana budaya mempengaruhi persepsi kebahagiaan dan kesejahteraan subjektif. Tekanan sosial dari masyarakat justru turut berperan untuk membentuk persepsi manusia terhadap kebahagiaan. Harapan dan norma-norma yang diterapkan oleh masyarakat justru menciptakan tekanan bagi individu untuk mencapai standar kebahagiaan tertentu agar dianggap berhasil dalam satu komunitas. Hal ini sangat mencerminkan bahwa budaya dan tekanan sosial merupakan fiksi kolektif imajiner yang mempengaruhi pilihan hidup manusia. Namun jika kita yakin bahwa evolusi manusia tidak secara khusus membuat kita mencari kebahagiaan, hal ini akan membuka pintu untuk pertimbangan makna hidup di luar upaya mencari kebahagiaan belaka. Viktor Frankl, seorang psikolog dan penulis dalam karyanya yang terkenal, Man's Search for Meaning, menawarkan perspektif berharga tentang bagaimana manusia dapat menemukan makna hidup bahkan di tengah-tengah penderitaan. Frank yang seorang tahanan di kamp konsentrasi selama Perang Dunia Kedua menyajikan pengalaman pribadinya sebagai contoh nyata. Ia menunjukkan bahwa meskipun kehidupan penuh dengan penderitaan, manusia masih memiliki kekuatan untuk memilih sikap terhadap situasi tersebut. Dengan kata lain, kita dapat menemukan makna hidup bahkan ketika kebahagiaan tidak selalu dapat dijamin. Ini menggambarkan bahwa makna hidup bisa muncul dari keberanian untuk menjalani kehidupan terlepas dari kondisi eksternal yang sulit. Pendekatan kontroversial ini mengarah pada penekanan pertumbuhan pribadi dan kontribusi terhadap masyarakat sebagai sumber kebahagiaan yang lebih tahan lama. Insting bertahan hidup akan mengarahkan pada sebuah makna melalui pengembangan diri dan kerjasama dengan orang lain. Manusia dapat menemukan kebahagiaan yang tidak hanya bersifat pribadi, tetapi juga memiliki dampak positif pada komunitas dan masyarakat. Dan hal ini tentunya sangat sejalan dengan ajaran-ajaran agama atau spiritual. Realita hidup menekankan manusia untuk melakukan refleksi mendalam tentang tujuan hidupnya. Ketika fakta evolusi mengatakan bahwa kebahagiaan bukanlah tujuan utama, manusia perlu memandang hidup dari perspektif yang lebih luas dan mencari arti yang lebih dalam. Referensi filosofi seperti karya Albert Camus dapat memberikan wawasan tentang bagaimana manusia dapat menemukan arti hidup bahkan di tengah-tengah ketidakpastian. Camus menekankan pentingnya hidup dengan penuh kesadaran dan integritas dalam menghadapi kenyataan yang tidak memiliki jawaban pasti. Secara alami manusia dapat menafsirkan bahwa dalam menghadapi ketidakpastian hidup, manusia dapat menemukan arti melalui pilihan dan tindakan saat ini. Ketika menyadari bahwa kehidupan mungkin tidak memiliki tujuan yang baku, manusia memiliki kebebasan untuk memberikan arti dan makna melalui pengalaman, hubungan, dan mempertimbangkan dimensi-dimensi lain dalam eksistensi, seperti pertumbuhan pribadi dan kontribusi terhadap komunitas atau masyarakat sebagai elemen-elemen yang memberikan nuansa dan kekayaan dalam pengalaman hidup. Akhirnya, alasan manusia untuk hidup dan dilahirkan di dunia ini bukanlah untuk bahagia, tetapi untuk bertahan.